Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Para pembenci Jokowi ini langsung tantrum seketika saat mendengar Presiden Prabowo mengatakan akan bertanggung jawab atas hutang kereta api cepat Wus. Dan tidak hanya itu, pembangunannya akan dilanjutkan tidak hanya sampai Surabaya, tapi Banyuwangi. Halo, saya Sikar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti para pembenci Jokowi dan orang-orang yang merasa kurang puas dengan pemerintahan yang baru berjalan 1 tahun ini. Seketika langsung hilang akal, marah-marah dengan segala teori mereka, mengatakan bahwa seharusnya bukan Prabowo atau APBN lah yang akan menanggung hutang kereta cepat. Padahal kita tahu bahwa APBN 2026 itu sudah dianggarkan, sudah tutup buku, dan memang nggak ada pembayaran kereta cepat. Oke, jadi kok statement Pak Prabowo yang cukup mengejutkan tentang kisruh kereta api Wus yang tiba-tiba Pak Prabowo bilang dirinya akan bertanggung jawab atas hutang kereta cepat Wus yang harus dibayarkan 1,2 triliun per tahunnya. Lantas banyak masyarakat menilai kayak Pak Prabowo ini justru akan membayarkan hutang kereta cepat ini dari APBN yang ada. Padahal kan APBN pun, ya sudah dibilang Pak Purbaya, tidak ada untuk kereta cepat Wus. Pak Prabowo kan nggak bilang dari APBN, tapi diambil dari sitaan koruptor. Dan memang tidak ada rencana untuk dibayarkan via APBN karena arahnya lebih ke Danantara. Jadi memang diperlukan secara kreatif untuk membayar hutang Wus ini tadi. Tapi lebih daripada itu, perlu pandangan juga kreatif yang juga optimis dan berbaik sangka terhadap apa yang terjadi. Jika apa yang ada dalam kasus Wus ini selalu disikapi dengan negativity, selalu mempermasalahkan, selalu menyalahkan dan mencoba mencari kesalahan seseorang, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini, dicari-cari kesalahan padahal Pak Prabowo jelas mengatakan ini tanggung jawabnya. Dan sejatinya kita harusnya bisa melihat satu hal yang lebih positif lagi karena Pak Prabowo di sini menyatakan bahwa ya dia selain bertanggung jawab mengatakan tidak ada konflik yang akan terjadi dari kereta cepat ini tadi. Maka sejatinya juga kita harus tahu bahwa ini adalah sebuah alarm penutup apapun yang ada dalam proses Wus. Ini harapannya tidak usah diributkan lagi. Tapi, walaupun memang pada akhirnya Pak Prabowo berstatement seperti itu, tapi kan dia tidak menjelaskan detail. Maksudnya, asal dana per tahun 1,2 triliun itu dari mana? Bisa aja nggak sih sebenarnya statement itu? Bahasa aku mendadak sih. Ya, Pak Prabowo ucapkan, tapi sebenarnya dia pun sebenarnya belum merencanakan untuk ya dari mana dananya itu gitu maksudnya. Karena beliau sama-sama ya dengan orang-orang yang lain memiliki optimisme terhadap Wus ini. Wus ini adalah satu hal yang menghasilkan. Dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Dan kalaupun ternyata hutang ini memang harus dibayar, ya ini sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan pun Wus ini adalah perusahaan yang dikelola oleh Indonesia dan China. Maka yang dilihat di sini bukanlah uang yang jelas akan masuk dari mana, tapi prospektif dari Wus ini sendiri. Ini kan sama dengan IKN. IKN ini nggak terus karena mengetahui bahwa di sana itu tempatnya akan banyak kota-kota besar yang akan maju sehingga bisa menopang IKN. Bukan, tapi IKN lah ini yang akan menjadi penopangnya. Harapannya Wus ini akan menjadi sebuah, istilahnya apa ya, kalau orang bilang itu trickle down effect ya, dimana saat nanti itu dibangun, daerah di sekitar rel kereta api yang dilewati ini akan ikut bertumbuh. Tapi kan Pak Prabowo itu juga pada akhirnya meminta agar warga ini tidak ribut-ribut masalah utang Wus. Betul. Yang men-trigger Pak Prabowo pada akhirnya apa ya? Menyoroti hal ini tuh sebenarnya apa? Karena memang keributan ini sudah mulai tidak terkendali atau seperti apa? Iya, tidak terkendali. Sebenarnya kan awalnya ini saat PT KAI ditanyai oleh anggota DPR. Terus mengatakan bahwa Wus ini adalah bom waktu. Lalu Pak Purbaya ikut berkomentar bahwa dia tidak mau membiayai ini dari APBN yang memang ya kenyataannya memang tidak akan dibiayai dari APBN. Lalu terus kemudian dibuat lebih kisruh lagi saat Profesor Mahfud MD di sini ikut angkat bicara. Maka di sini Presiden Prabowo seakan-akan menutup ini tadi dengan ya sudah, saya yang tanggung jawab untuk meneruskan ini. Karena kalau menurut saya di sini dia tidak mau ini terus diarah-arahkan kepada Pak Jokowi. Kalaupun ternyata ada sebuah pertanyaan, ini korupsi atau tidak, maka silakan jika ternyata ada orang
yang memiliki bukti untuk melaporkan ke KPK. Tapi jika tidak ada bukti terus diminta dilakukan penyelidikan, ini buat apa? Karena sejatinya harus ada penyidikan dulu, baru penyelidikan. Dan penyidikan ini baru akan bisa terjadi jika ternyata ada laporan dan ada dugaan yang memang kuat melibatkan bukti yang bisa dipercaya. Dan kita tahu bahwa akhirnya dengan sosial media dan algoritma yang jelas-jelas berpihaknya pada kebencian ini, semua orang seakan-akan membicarakan tentang hal ini terus-menerus, diberitakan yang buruk-buruk. Tidak pernah diceritakan tentang bagaimana saat dulu WUS ini dirancang dan terus kemudian dipilih, karena jika ini dilakukan kerjasama dengan Jepang, maka APBN ini akan dijadikan jaminan. Tapi saat dengan WUS ini tidak dijadikan jaminan. Walaupun akhirnya ada sebuah upaya untuk menjadikan itu, tapi ini kan satu hal yang di awal itu lebih menguntungkan kita. Persentase pun ini sudah dibahas juga. Dan juga membandingkan WUS dengan Arab Saudi dan juga dengan China, juga membandingkan WUS dengan Burj Khalifa, yang saya kira ini adalah sebuah upaya untuk mendegradasi seseorang, Pak Jokowi kalau boleh saya bilang, dan pemerintahnya saat itu, dan upaya untuk mendegradasikan WUS itu sendiri. Serangan-serangan ini mulai tidak terkendali dan Pak Prabowo harus ambil alih. Saya pikir beliau seharusnya nggak cuma ngomong itu, tapi bersama dengan ini saya juga akan meregulasi media sosial. Tapi banyak juga yang menilai dengan Pak Prabowo ambil alih, maksudnya menjamin bahwasanya Indonesia atau mungkin negara ini akan melunasi hutang WUS setiap tahun 1,2 triliun. Banyak juga yang bilang bahwasanya, oh berarti ini juga menjadi sebuah pertanda bahwasanya Pak Prabowo ini, maksudnya apa ya bahasanya, masih pasang badan untuk Pak Jokowi, karena banyak masyarakat menilai ini kan sebenarnya warisan Pak Jokowi yang merugikan negara begitu. Emang iyalah, itu yang salah. Warisan Pak Jokowi yang merugikan negara itu kan pikiran yang dimasukkan oleh sosial media yang memang mengalgoritmakan orang-orang yang membenci dan mencari satu kekisruhan di sini. Jokowi selalu dikatakan membuat hutang. Jokowi selalu dikatakan merugikan negara. Buktinya apa? Pak Purbaya pun sudah menyampaikan bahwa rasio hutang Indonesia ini masih aman sekali jika dibandingkan negara-negara bahkan Jepang, Amerika, dan negara lainnya. Maka ini kan sesuatu yang seakan-akan ini tuh seperti satu ibu-ibu dipetakan yang ngutang panci gitu loh. Selalu dipermasalahkan, nanti berarti saat anak Indonesia lahir ini mereka sudah terbebani hutang. Enggak gitu cara berpikirnya. Maka transparansi, informasi yang mudah sekali tersebar di era media sosial, jika tidak dicerna dengan otak yang juga mumpuni dan hati yang bersih, maka yang terjadi adalah kebencian. Dan yang akan tersebar adalah kerusakan. Bahkan juga sebenarnya ada yang menggadang-gadang bahwasanya korupsi di balik kereta cepat WUS ini banyak campur tangan Pak Jokowi juga. Makanya cukup mengagetkan di saat Pak Prabowo pengen bertanggung jawab atas utang-utang WUS ini. Nah kalau seperti itu, apapun korupsi zaman SBY juga bertanggung jawab. Waktu zaman Bu Mega juga seperti itu. Lah apakah kebijakan ini bisa dipidanakan? Apakah tertingginya ini akan selalu akan ditarik untuk seperti itu? Kecuali jika ternyata memang ada tanda tangan yang akan dia melakukan itu secara langsung. Seperti kasus Nadiem Makarim, karena dia sendiri yang mengorder itu tadi. Tapi kalau seorang presiden terus kemudian ditanya oleh bawahannya yang menjadi pimpinan proyek dan beliau mengatakan ini diperlukan, ini kan satu hal yang nggak akan bisa diperkarakan karena kebijakan itu tidak bisa diadili. Dan kalaupun ternyata memang ada korupsi yang dimaksud di sini adalah uang yang di-charge-kan ini lebih tinggi, tidak sesuai, carikan buktinya. Maka silahkan diproses. Tidak ada upaya untuk menghalangi KPK melakukan itu. Tapi sekarang berita yang beredar ini sudah tidak sehat. Bahkan tidak hanya Pak Jokowi, orang-orang pun ditarik ke dalam pusaran ini tadi. Tapi apakah dengan ini, ada beberapa juga termasuk beberapa PDIP ya, termasuk namanya yang perempuan itu yang ngomong Ripka. Ripka. Sama ada Pak Hasto juga bilangnya kayak masalah WUS ini, kereta cepat ini sudah dibilangin sama mereka pas zaman Pak Jokowi ke Pak Jokowi ini akan menjadi masalah ke depannya begitu. Tapi Pak Jokowi tetap melanjutkan ini begitu. Menurut Mas Denny Darko, PDIP ini sedang mengambil langkah apa juga sih sebenarnya di balik masalah? Yang pertama yaitu pekerjaan mereka sebagai petugas partai, ya kan? Ya kita nggak bisa salahkan. Itu tugas mereka karena mereka petugas partai. Apalagi sebagai elit partai. Ya harus menyuarakan dan ikut menggemakan apa yang dikatakan oleh ketua umum ya. Nggak akan pernah ganti, entah sampai kapan. Mungkin ya sampai usianya nanti cukup gitu loh. Tapi saya berpikir bahwa PDIP ini sebenarnya membahayakan posisinya itu. Ini adalah satu hal yang harus segera dipastikan oleh Pak Prabowo. Tidak bisa dengan cara seperti ini.
whether in or out, tidak bisa di tengah-tengah. Dan ini sesuatu yang akan jadi pedang bermata dua jika mereka tidak segera menentukan sikap. Tapi saya tidak ingin dituduh sebagai seseorang yang selalu menjelekkan PDIP. Saya sangat memberikan simpati saya kepada partai banteng ini tadi. Tapi akhir-akhir ini, terutama sejak ditinggal Pak Jokowi dan apa yang dilakukan Pak Jokowi, manuver politik yang mereka ini kalah dalam berpolitik, mereka terus kemudian menjadi, ya tadi itu, istilahnya itu kayak orang main rugby atau main gulat, terus kemudian merasa terzolimi saat ya dipiting atau ditendang atau dorong gitu loh. Ini kan resiko dalam bermain politik. Tapi Mas Den melihat pergerakan PDIP ini, apakah memang sudah mulai ikut ngerecokin pemerintahan lagi nggak sih? Kan tadi sebelumnya sebenarnya di saat Mas Hasto ini sempat dilepaskan pun PDIP ini nggak begitu banyak. Sebenarnya mereka ini sepertinya tipis-tipis lah. Mereka ini nggak secara langsung menyerah. Tapi mereka juga berusaha untuk tidak ingin melepaskan seksinya konstituen orang-orang yang membenci pemerintah ini tadi. Ini kan kalau dikumpulkan dan dipimpin, ini kan bisa jadi sebuah suara. Dan milenial ini kan banyak nggak puas dengan pemerintah. Maka sejatinya mereka mungkin saja berusaha, dugaan saya di sini, untuk mencoba untuk mengumpulkan dan menjadi itu tadi, suara yang akan disalurkan. Politik memang bermain dengan cara seperti itu. Tapi ya sudah, kalau memang mau seperti itu, langsung di depan, katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Nah, tapi maksud saya lebih kepada, kalau seperti ini kan jadi galau gitu loh. Bingung ini posisinya ada di mana. Oke, terakhir kembali ke kereta cepat. Menurut Mas Denny Darko, dengan adanya jaminan dari seorang Pak Prabowo untuk Indonesia bakal tetap melanjutkan kereta cepat dan juga akan membayar hutang per tahun 1,2 triliun ini, akankah berita berita negatif tentang si Wus dan kereta cepat ini akan berakhir? Ini akan memaksa orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi itu bingung, dan terpaksa mereka harus menyerang Pak Prabowo, padahal mereka sejatinya ingin menyerang Pak Jokowi agar Pak Jokowi ini dijauhi dan ada tempat kosong agar mereka bisa masuk ke kafling itu tadi. Maka ini sebenarnya adalah taktik komunikasi yang ya langsung dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sebenarnya masih satu, tidak terpisahkan, dan hanya buang-buang waktu untuk kalian semua yang tetap berusaha menggagalkan Pak Jokowi untuk bisa bersama Pak Prabowo, memenjarakan Pak Jokowi, mengadili Pak Jokowi. Selamat untuk terus melanjutkan sejarah keberpihakan kalian pada pihak yang kalah. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton konten ini. Sekali lagi, saya tidak pernah bosan untuk mengatakan bahwa saya tidak menerima sepeser pun dari pemerintahan Pak Jokowi, siapapun itu. Semua ini dilakukan karena keinginan saya untuk melawan hoax, DFK, dan juga hal-hal yang selama ini memecah belah bangsa. Semoga kita diberikan persatuan, terus untuk bersama, hingga kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.